Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Risa Sofiani, MPD, selaku dosen pengembangan bahasa AUD dan juga teman-teman, kami kelompok 1 yang beranggotakan Nadifatul Ulia dengan NIM 2418022, Ayu Saputri 2419052, Musaripah 2419060. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan tentang proses berbahasa dan berbicara. Adapun poinnya yaitu yang pertama, pengertian berbahasa dan berbicara. Yang kedua, proses berbicara AUD. Yang ketiga, tahap perkembangan pralinguistik AUD. Yang keempat, tahap perkembangan linguistik AUD. Yang kelima, bentuk bahasa lisan dan tulis. Yang keenam, peran penting kemampuan bahasa lisan AUD. Berikut akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Saya Musaripah, NIM 2419060, akan memaparkan pengertian berbahasa dan berbicara serta proses berbicara AUD. Pengertian berbahasa dan berbicara. Bahasa, language, dan bicara, speech, adalah dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di samping itu, menurut Benson, kedua kemampuan tersebut juga sangat berkaitan dengan proses berpikir. Harlock mengemukakan bahwa bahasa mencangkup setiap bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Tarmansyah mengemukakan bahwa bahasa berkembang terlebih dahulu baru diikuti bicara, dengan dibuktikan kurangnya atau tidak dimilikinya perbendaharaan kata atau kosakata pada anak sehingga anak tidak dapat berbicara. Contohnya, seperti pada kasus anak tunarunggu yang tidak dapat berbicara karena tidak memilikinya atau miskinnya berbahasa. Dengan demikian, bahwa bahasa dimiliki terlebih dahulu, baru kemudian anak dapat berbicara. Surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa ahum alal malaikati faqala an binuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, dan kamu memang benar orang-orang yang benar. Proses berbicara AUD. Ada dua bentuk proses yang menentukan kesiapan anak dalam mempelajari sesuatu, termasuk proses belajar berbicara, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, kognitif adalah hasil aktivitas asimilasi dan akomodasi kematangan otak dan sistem syaraf terhadap pengalaman-pengalaman ketika individu berinteraksi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa setiap manusia secara genetik mengalami cara yang sama dan mereka siap menerima pengalaman-pengalaman tersebut dari lingkungannya. Yang kedua, yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Piaget menyatakan bahwa asimilasi
adalah integrasi unsur-unsur eksternal dalam pengembangan dan penyempurnaan struktur kognisi. Asimilasi merupakan tindakan menangkap informasi dan dengan cara kompatibel, cocok, serasi, selaras dengan pemahaman kita tentang dunia. Seperti seseorang dapat memproses, memahami, atau mengorganisasi informasi pada waktu yang ditentukan. Menurut Lenneberg dan Purwo menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak berjalan sesuai dengan jadwal film. Hal ini digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan anak pada umur tertentu pula belum dapat berbicara. Alasannya yaitu mengarah pada perkembangan motorik dan bukan pada perkembangan usianya. Akan tetapi dalam perkembangannya, semua anak memiliki komponen pemerolehan bahasa yang sama baik. Saya Ayusa Putri, NIM 2419052. Di sini saya akan membacakan yang poin C dan D. Tahap perkembangan pralinguistik AUD. Tahap perkembangan pralinguistik AUD adalah masa di mana anak berada pada masa belum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Bayi mulai tumbuh secara berangsur-angsur, ia akan mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Tahap pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan yaitu masa fonasi. Selama ini bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Ini adalah bunyi-bunyi quasi vowel atau disebut juga quasi karena tidak sepenuh dan sekaya suara vokal yang dibuat berikutnya. Kuasi vokal dibentuk dari suara yang mirip bahasa pertama. Tahap kedua, setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh atau babbling stage. Bunyi yang muncul pada masa ini yakni antara 7-10 bulan, berupa bayi yang dapat dipisahkan antara vokal dan konsepnya, namun belum ada bunyi yang membedakan makna. Tahap ketiga, bayi setelah melalui masa kanonikal secara meningkat, bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini disebut dengan tahap kontraksi, dan umumnya terjadi antara usia 10 dan 14 bulan. Selanjutnya, poin D, tahap perkembangan linguistik AUD. Kata infans berasal dari kata Latin, yaitu tanpa ucapan atau tidak berbicara. Kata infant atau bayi berasal dari infans. Hal tersebut dianggap kata pertama seorang anak sebagai titik akhir masa bayi. Masa tersebut anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara, misalnya mama, papa, baba, dan barn. Kemudian mempelajari kata abstrak. Ini terjadi antara umur 10-17 bulan. Pengelompokan perkembangan linguistik ini sebagai tahapan kedua pada awal tahun pertama yakni usia sekitar 12 bulan. Anak menggunakan kata antara 3-6 kata. Tahap berikutnya, anak berusia antara 12-18 bulan. Anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri antara 3 sampai dengan 50 kata. Pada usia sekitar 2-3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2-3 kata. Anak selanjutnya mampu berkomunikasi dengan menggunakan kata antara 3-50 kata. Anak ketika berusia sekitar 3 tahun, kosakatanya bertambah setiap hari. Pada usia tersebut, menurut Jalalongo, anak memiliki kosakata antara 200-300 kata. Pada usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400 sampai 1.600 kata. Pada usia 5-6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar, baik dalam menggunakan awalan maupun dalam menggunakan kata kerja sekarang. Panjang kalimat rata-rata setengah baris per kalimat, kemudian meningkat menjadi 6-8 kata. Anak telah mampu menggunakan kosakata kira-kira 2.500 kata, dan anak mengerti sekitar 6.000 kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Ulia, NIM 2418022. Di sini saya akan melanjutkan
materi tentang bentuk bahasa lisan dan tertulis. Kemudian ada juga peran penting kemampuan bahasa lisan out. Langsung saja yang pertama, bentuk bahasa lisan dan tertulis. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, membaca dengan lantang. Membaca dengan suara yang lantang dapat dilakukan sehingga anak dapat belajar kosakata baru, meningkatkan kemampuan mendengarkan, memahami bahasa, serta membangun imajinasi anak melalui cerita yang didengar. Kemudian yang kedua, bermain balok. Ketika anak sedang bermain, ada banyak hal yang bisa diperolehnya. Orang tua yang mendampingi anak bermain bisa menjelaskan, lalu mengembangkan kemampuan kosakata yang berkaitan dengan berbagai bentuk. Contoh, bentuk menara, jembatan, dan rumah. Yang ketiga, menyanyi bersama anak. Musik dan nyanyian adalah hal yang penting dalam mengembangkan pengenalan bunyi dan suara, khususnya yang digunakan untuk mengucapkan huruf. Dengan menyanyi bisa menstimulasi anak mengenal sekaligus mempelajari kosakata baru. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, yaitu bermain drama. Bermain seperti ini melibatkan anak dalam mengalami pelibatan bahasa dan membantu mereka mengerti perlunya membaca untuk memahami sesuatu. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu peran penting kemampuan bahasa lisan out. Bahasa merupakan suatu cara merespon orang lain sehingga keterampilan berbahasa lisan sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Pentingnya penguasaan bahasa lisan bagi anak mendorong berbagai banyak ahli untuk melakukan stimulasi pengembangan bahasa lisan sejak usia dini. Kemampuan berbahasa lisan adalah kemampuan anak dalam mengucapkan kata-kata atau kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.